Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku bakal menjelaskan kembali materi dari pertemuan minggu kelima dari tata kelola perusahaan, yaitu mengenai corporate governance dengan dosen pengampu Bapak Agung Agustianto. Sebelumnya perkenalkan, saya Sylvia Sarigora dengan NIM 150121329 dari kelas Ando 4510. Teman-teman, tata kelola pemerintahan yang baik dalam suatu negara adalah setiap negara giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan berdasarkan konsep good governance. Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana, investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu corporate governance? Istilah corporate governance sendiri diperkenalkan oleh Cadbury Commit di Inggris pada tahun 1922. Definisi corporate governance menurut Cadbury Report yaitu adalah sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Good corporate governance adalah upaya perbaikan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan baik Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Berikut merupakan karakteristik dasar dari good corporate governance. Yang pertama adalah partisipasi aktif, yang kedua tegaknya hukum, yang ketiga transparansi, yang keempat responsif, yang kelima berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, yang keenam keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, yang ketujuh efektif dan ekonomis, lalu yang terakhir adalah dapat untuk dipertanggungjawabkan. Tujuan utama dari good corporate governance untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan atau check and balance untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak yang utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi, serta pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditur lain, regulator lingkungan, serta masyarakat. Tata kelola perusahaan dapat dilihat dalam konteks mekanisme internal maupun eksternal perusahaan. Mekanisme internal fokus kepada bagaimana pimpinan perusahaan mengatur jalannya perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola atau tarif. Sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan perusahaan. Berikut merupakan organ korporasi dari GCG, yaitu yang pertama adalah RUPS, adalah organ korporasi yang memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris. RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk pengambilan keputusan. Fungsi utama dari RUPS tersebut adalah menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban direksi dan atau dewan komisaris. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris. Yang ketiga, menetapkan remunerasi anggota direksi dan dewan komisaris. Yang keempat, menunjuk akuntan independen. Sedangkan dewan komisaris adalah organ korporasi yang peranannya adalah melakukan fungsi pengawasan serta memberi nasihat kepada direksi atas aktivitas pengelolaan. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan yang dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi dan dewan komisaris adalah dewan yang setara namun memiliki fungsi yang berbeda-beda dan masing-masing bertanggung jawab kepada RUPS. Check and balance dapat tercipta bila dana direksi dan dewan komisaris masing-masing menjalankan peranannya secara optimal. Penerapan GCG perlu didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar tersebut adalah yang pertama adalah negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten atau consistent law
enforcement. Yang kedua, dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Yang ketiga, masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab. Dua konsep penting corporate governance, yaitu yang pertama adalah legitimasi penggunaan kekuasaan dengan dikotomi antara pemilik dan pengelola perusahaan atau agensi problems. Yang kedua, pada kenyataannya tidak mungkin untuk membuat sebuah kontrak yang lengkap atau incomplete kontrak antara pemilik dan pengelola perusahaan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.